Mana? Ya, ini sudah benar. Di mana Bu Ani? Yang lagi. Coba. Ini apa? Sebentar, sebentar. Sudah, Bu. Bu Yani, saya mohon izin sebentar. Bu Yani minta linknya lagi, Bu. Mungkin saya. Nah, nggih, sebentar. Ya, sama loh ya, Bu ya. Tapi kok Bu Ani belum masuk-masuk. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Saya udah masuk. Sudah, Bu Ani. Sudah. Oh, nggih. Lah, nggih, sampun, nggih pun. Sinyal agak lemah juga ini. Saya mau live dulu. Nggih, sampun. Dimulai, Bu Suci. Jangan dulu. Nggih, Bu Ani, terima kasih. Jadi Bu Ani, saya kucingnya apa kucing? Monggo, Bu Suci coaching dulu. Saya kucing dulu, berarti Bu Ani yang ini, yang punya masalah nggih. Kenapa? Oh, iya. Bu Suci yang ini, yang punya Saya masalah. yang punya masalah. Oke, Ya. baik, berarti saya kucing. Oke, oke. Ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 1 pas ini Bu Ani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Bu Suci. Nggih, Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuma sedikit flu ini Bu Suci. Kalau Bu Suci sendiri Hmm. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ani, walaupun cuaca sering berganti ekstrim seperti ini, eh, saya masih diberikan kesehatan dan juga menjaga kesehatan. Semoga nanti Bu Ani juga segera sembuh, nggih. Iya, terima Eh, kasih Bu Suci. Baik, Bu Ani, ini ada waktu nggak? Saya ada perlu ini sama Bu Ani. Oh iya tentu ada Bu Suci. Emang ada perlu apa Bu Suci? Nggih, gini loh Bu, seperti biasa, saya di kelas itu ada permasalahan dengan murid saya yang membuat teman-temannya itu membuat laporan ini Bu setiap hari ke saya Bu. Oh, jadi Bu Suci ada permasalahan di kelasnya ya, Bu Suci ya? Di kelas. Enggak Bu, Oh iya iya. Jadi banyak laporan yang masuk ke Bu Suci. Iya. Oke, monggo. enggak ngoten. Nah, saya ingin Bu menemukan solusi dari permasalahan saya agar lebih baik lagi. Oh iya. Kalau begitu kira-kira Bu Suci apa namanya? Boleh nggak saya mengetahui permasalahan yang Bu Suci hadapi sekarang di kelas? Nggih, Bu. Jadi, Bu, ini saya itu kan sekarang di kelas 3. Iya. Menurut saya itu di sini baru 1 tahun. Nah, saya belum pernah mendapatkan masalah seperti ini, Bu. Eh, Murid saya ini itu bernama Rizky, Bu. Dia itu sering membawa benda-bendanya temennya. Bisa seperti pensil atau kertas lipat atau sekarang itu kayak stiker-stiker gitu, Bu.
Jadi anak-anak itu setiap hari itu melapor ke saya. Ada yang pensilnya diambil, ada yang stikernya hilang, ada yang kertasnya dibuat langsung mainan gitu Bu Ani. Oh, begitu. Terus kira-kira apa penyebabnya Rizky itu bisa mengambil barang-barang temennya ya, Bu? Iya, dia itu apa namanya? Setelah saya amati itu Bu dari laporan teman-teman, saya lihat ternyata memang benar di lacinya itu ada apa namanya ndak rapi gitu Bu. Ada semua barang di situ. Ada kertas, ada pensil, penghapus itu banyak. Semua seperti gudang kayaknya Bu lacinya anak ini Bu. Sampai saya ini nah, enggak boleh ya. Laci itu harus bersih. Semua barangnya, tasnya dibawa pulang. Kayak gitu, Bu. Oh, iya. Terus menurut Bu Suci, faktor apa kira-kira yang membuat Rizky melakukan seperti itu, Ibu? Nah, pelan-pelan, Bu. Saya ini juga tanya juga sama wali kelas sebelumnya. Kemudian juga bertanya sama teman-temannya di kelas gitu. Sebagai kan saya ini wali kelas baru ya, Bu ya. Ya. Apalagi baru juga di kelas bawah. Saya ini takut. Mungkin saya ini salah, ambil tindakan gitu, Bu. Jadi saya ini coba tanya dulu lah ke temennya. Nah, ternyata saya dapat informasi. Ternyata Rizky itu anak dari broken home gitu, Bu. Jadi Oh, ayahnya juga meninggalkan, ibunya juga meninggalkan. Si anak ini, Bu, setiap harinya dengan neneknya, kakeknya tidak punya. Jadi dia itu sama nenek, sama adik, gitu, Bu. oh, begitu ya. Jadi Rizky ini berasal dari keluarga yang broken home ya, Bu ya, tinggal sama nenek dan ayah Nggih, saja. iya. Terus Bu Suci apa sudah pernah apa namanya, pernah berbicara dengan Rizky ini? Iya, Bu. Lalu setelah saya berbicara dengan teman-teman, mengkonfirmasi, kemudian saya coba memanggil Rizky. Nah, ternyata Bu, Rizky juga bercerita. Saya tanya mengenai bagaimana kalau di rumah itu dengan siapa, Nak? Ayahnya bagaimana, ibunya bagaimana? Nah, ternyata dia itu bilang kalau ayahnya ndak ada, ibunya juga ndak ada. Terus saya bilang, kenapa Rizky kok ini diambil, itu diambil gitu. Ternyata dulunya itu Bu, waktu tinggal sama ayahnya, itu seorang kayak kalau di tempat sana itu bilangnya kayak pemulung gitu Bu. Jadi apa-apa itu diambil, diambil, dibawa pulang kayak gitu Bu, dikoleksi, apa yang mau dijual kayak gitu Bu. Oh, jadi mungkin sudah terbiasa dengan lingkungan di rumah ya, Bu ya? Ayahnya seorang Nggih. seorang pemulung. Iya, jadi Iya Bu. kebiasaannya yang mungkin diterapkan di sekolah sama si Rizky ini ya, Bu ya? Terus kira-kira Iya, apa harapan Bu Suci terhadap Rizky ini? dalam Bu. Kira-kira apa harapan Bu Suci pada Rizky? Oh, nah Bu, yang pertama itu memang saya ingin si Rizky itu memiliki satu, dia itu harus bersih Bu ya. Jadi dari bajunya, dari tasnya, dari meja-mejanya, semua yang ada pada dia itu saya ingin merapikan gitu Bu. Karena ya mohon maaf Bu ya, dari segi rambut itu kadang juga tercium Bu. Jadi Oh, saya ingin anak ini itu satu merapikan dirinya, menjaga kebersihannya, kemudian nanti bisa berdampak juga perilakunya yang tidak mengambil barang orang gitu Bu. Kalau ditanya itu bilangnya gini, kan sudah dibuang itu Bu. Bilang gitu Bu. Padahal kalau saya konfirmasi pada temannya, itu temannya bilang, itu loh Bu jatuh Bu, belum tak buang gitu Bu. Anggapannya Rizky itu kayak gitu. Apapun yang ada berserakan di jalan di ini tuh diambil sudah Bu.
Jadi Rizky ini memang suka mengambil barang-barang yang untuk dikoleksi, itu istilahnya Rizky ini ya Bu ya? Iya, Iya, istilahnya anak kecil itu seperti itu, Bu. iya seperti dikoleksi. Terus setelah Ibu Suci mengetahui faktor Ananda melakukan tindakan itu, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Hmm, menurut saya, Bu ya, karena dari eh, menjaga dirinya sendiri, kemudian dari tempat-tempat yang sudah diberikan oleh sekolah, saya ini akan lebih memperhatikan lagi kebersihannya dia, Bu. Saya akan berfokus pada dirinya, kemudian pada di sekitarnya dia. Jadi saya di kelas nanti, Rizky coba mejanya itu saya dudukkan, saya pindah sesuai dengan posisi yang saya bisa lihat gitu, Bu. Jadi saya itu bisa memantau kalau misalnya Rizky itu contoh, anu ya, apa kukunya belum dipotong ya, Nak? Rambutnya belum dikeramas ya, terus kelihatan lacinya. Itu nanti saya lihat kepingin tuh saya ini membuat dia itu lebih bersih lagi. Nah, itu rencana yang sangat bagus sekali Bu Suci. Sangat bagus sekali. Saya kagum dengan Ibu Suci loh ini. Kagum sekali. Terima kasih, Bu. Iya, berarti Ibu Suci kan telaten ya orangnya ya. Nah, lalu dengan cara apa Ibu memastikan rencana ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Bu Suci tadi? Nah, saya ini setelah itu kemudian saya itu akan memperhatikan, Bu, kalau dia itu duduk di samping saya, di meja samping saya, itu akan saya langsung perhatikan mulai dari saya masuk kelas di awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran akan saya lihat mulai dari diri Rizky, lacinya, mejanya, tasnya, gitu, Bu. Kemudian saya mencoba membuat jadwal untuk kebersihan Rizky. Jadi Rizky nanti saya bikinkan jadwal memotong kuku, mencuci rambut atau keramas gitu Bu. Saya bikinkan. Kemudian saya akan membuat tabel checklist jika jika anak sudah melakukan apa namanya? Tindakan-tindakan yang sudah bagus tadi. Lalu saya akan mencoba lebih dekat lagi sama Rizky dengan cara bercerita, mengajaknya dia ngobrol. Dan kemudian tidak lupa kalau dia sudah bagus, apa mungkin nanti saya bisa mengapresiasi Rizky, Bu, dengan hadiah kecil. Ah, iya, Itu. iya, iya. Iya, bagus sekali Ibu. Tadi Bu Suci bilang akan membuat tabel checklist ya Bu ya, dan akan Oke, iya, akan memberi semacam reward ya Bu ya untuk Rizky jika oke, dia berhasil menjalankan misinya, dan juga akan apa namanya, mengecek hasil tindakan dengan tabel perkembangan perubahan. Oke, bagus sekali Ibu. Jadi kira-kira bagaimana Ibu ini akan bekerja sama dengan siapa saja untuk mewujudkan rencana Ibu ini? iya, Bu. Saya kira ini karena saya juga perlu bantuan dan kolaborasi kerjasama dari pihak. Mungkin saya pertama akan melaporkan dulu, akan berdiskusi dulu dan konfirmasi tentang masalah yang saya hadapi ini dengan kepala sekolah tentunya, Bu. Kemudian kepada rekan sejawat saya. Karena di sini kan ada guru mupel ya, Bu. Jadi saya meminta tolong dukungannya juga untuk memperhatikan Rizky dan juga kepada teman-temannya Rizky serta orang tua atau wakil dari Rizky yaitu neneknya gitu Bu. Oh iya, berarti Ibu akan berkolaborasi yang pertama juga dengan kepala sekolah, dengan pihak keluarga ya, yang berarti di sini Nggih, ada anaknya Rizky, ya Bu ya. iya Dan Bu juga ini. mungkin dengan saudara apa teman-teman sekelasnya juga mungkin ya Bu ya. Nggih, Iya. sudah Terus Bu. bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya dengan misi Ibu ini? Nah, saya akan lebih dekat dengan Rizky dengan cara menjaga komunikasi. Jadi saya akan misalkan waktu istirahat menemaninya dia makan, kemudian saya ajak-ajak berbicara juga. Bagaimana pengalamanmu hari ini atau apa yang kamu rasakan hari ini? Lalu saya bisa
mengingatkan Rizky mengenai keyakinan kelas kita yang ada tentang menjaga kebersihannya. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Berarti Bu Suci akan lebih komunikatif dengan wali murid ya, dalam melaksanakan misi Oke, ya. Iya, ya semoga dapat memberikan perubahan yang positif terhadap Rizky dan teman-teman yang lain. Ya, amin. baik Bu Suci, setelah berdiskusi apakah yang dengan hari ini dengan saya, apa yang Ibu Suci rasakan? Alhamdulillah, Bu, setelah tadi saya pusing, bagaimana cara saya ini berbicara, mau kemana saya ini, eh, kemudian saya akan mendapatkan inspirasi apa, ternyata sudah mudah, setelah ngomong ini saya menjadi mudah untuk menemukan masalahnya, Iya, solusi. oke. Baik Bu Suci, perbincangan kita sangat luar biasa. Saya berharap Bu Suci juga mudah-mudahan bisa melaksanakan misi Ibu terus sebaik-baiknya dan berdampak positif buat Rizky dan teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih Bu Ani ya atas waktunya. Sama-sama Ibu Suci. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Suci hari ini? Alhamdulillah Bu Ani, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Ani? Alhamdulillah baik juga Bu, walau sedikit aduh pusing ini Bu, saya sakit kepala sampean. Bu Suci ada waktu? Oh, ada Bu, monggo. Alhamdulillah. Ini loh Bu, saya sedikit ada permasalahan di kelas A dan sedikit membuat sakit kepala Bu, agak penat gitu rasanya. Saya butuh saran dan masukan dari Bu Suci. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Tentu saja Bu, saya bersedia. Monggo, memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Bu Ani harapkan? Ya, tentunya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Oh, begitu. Saya senang sekali Bu bisa berbagi dengan Bu Ani. Kalau boleh tahu, Bu Ani sedang ada masalah apa ya? Permasalahannya itu dalam kelas saya, Bu Suci, dengan murid saya. Itu tiap hari ada saja yang menangis, anak-anak itu. Oh, gitu ya Bu ya. Setiap hari ada aja. Namanya anak-anak ya Bu ya. Ada yang menangis. Kalau tahu, kenapa Bu kok bisa menangis? Ya itu, Bu. Setelah saya telusuri, ternyata memang ada satu murid saya ini yang suka jahil terhadap teman-temannya. Sehingga ada aja yang nangis. Bahkan satu hari bisa sampai 5 anak loh, Bu. Aduh, gitu ya Bu ya. Iya, bersumber pada satu anak. Benar Bu Suci. Ini namanya Hmm. anak ini namanya Ubay, Bu. Nah, anaknya itu sebetulnya pintar, Ibu. Cerdas, cepat tanggap, hanya di kegiatan yang berhubungan dengan fisik motorik seperti mewarna, menggunting, melipat, dia itu enggak telaten, dia itu enggak suka gitu loh. Tapi kalau literasi dan berhitung dan yang membutuhkan apa? Sains, kreativitas dia itu sangat bagus Balik sekali. ya. Balik. Oh, nggih. Jadi anak tersebut bernama Ubay, nggih Bu, nggih. Dan Oke. anaknya ada sangat tanggap di kegiatan. Aktif sekali berarti ya, Bu. Oke. Menurut sikap jahilnya ini apakah membuat kegaduhan di kelasnya, Bu? Benar sekali Bu Suci, membuat gaduh sekali. Hmm, oh gitu. Menurut Bu Ani, kira-kira apa ya yang menjadi faktor Ubay ini seperti itu, Bu? Iya Bu Suci,
Ini sudah saya telusuri ke tetangganya ya Bu ya. Informasi yang saya dapatkan, Ubay ini memang kurang perhatian dari orang tuanya Bu. Karena orang tua ini semua tuh wanita karir Bu. Bapaknya juga pekerja, jadi tidak ada waktu untuk anaknya, gitu Bu. Oh, Jadi di rumah dia oke. hanya sama pembantunya saja. Oh, nggih. Ubay ini kurang kasih sayang ya Bu ya dari orang tuanya karena mereka bekerja. Apakah Bu Ani pernah menanyakan langsung kepada Ubay, kenapa kok jahil sama temannya? Sudah Bu, sudah saya tanyakan. Dan memang setelah saya dekati, Ubay ini memang butuh kasih sayang Bu, minta diperhatikan. Dan hal ini nggak Oh, didapat dari rumahnya, jadi dia minta minta perhatian di sekolahnya, baik dari gurunya dan teman-temannya Ibu. kenapa? Oh iya. Oh gitu. Ya, di rumah Ubay tidak merasa diperhatikan ya, Bu. Iya. Sehingga dia mencari ini tempat bagaimana dia supaya diperhatikan. Hmm, menurut Bu Ani, apa harapan Bu Ani terhadap Ubay, Bu? Harapan saya sih Ubay bisa mengurangi sikap jahilnya Ibu, tidak membuat kegaduhan dan tidak mengganggu teman-temannya. Begitu Ibu. Oh iya, harapan Bu Ani sangat bagus sekali ya Bu, supaya si Ubay tidak suka jahil lagi. Kira-kira bagaimana sih langkah-langkah yang Bu Ani uh, akan lakukan? Iya Bu, mungkin begini Bu ya, kok saya terpikir sama saya, mungkin yang pertama, saya akan sering mengingatkan Ubay tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, mungkin juga saya akan membangun lagi koneksi dengan Ubay, agar saya lebih memahami apa yang Ubay rasakan. Yang ketiga mungkin juga saya akan menasihati Ubay, dan mengingatkan bahwa batasan jahil yang seharusnya, dan tidak mengganggu teman lain. Dan mungkin saya akan memberikan sikap sikap tegas Bu, sama Ubay. Dan juga saya Hmm, akan men-stop, ke rekan-rekan guru lain yang sempat memberikan stigma nakal pada Ubay ini Bu. Nah gitu Bu, hmm. gitu. Dan mungkin saya juga akan Masya menyempatkan diri untuk sekedar berbincang dan membacakan cerita yang dia suka, karena Ubay suka suka sekali cerita Ibu, gitu. Allah. Iya, Masya dan Allah ya Bu Ani, iya, iya, dan saya juga akan rencananya. menginformasikan, Mm-mm. iya, menginformasikan pada orang tuanya tentang perkembangan Ubay di kelas. Lewat WA mungkin ya, Bu, ya? Itu. Oke. Masya Allah, rencananya Bu Ani untuk memperbaiki Ubay ini sudah bagus sekali lah Bu. Menginformasikan kepada orang tuanya, mengajak kolaborasi pada rekan sejawat juga. Nah, menurut tadi Bu Ani lebih membangun koneksi dengan Ubay. Seperti apa koneksi yang akan Ibu lakukan ini? Iya, Bu Suci. Mungkin saat istirahat, Ubay kan terkadang suka bermain di dalam dalam kelas. Saya akan menemani Ubay untuk bermain dan berbincang-bincang, sehingga dia juga merasa diperhatikan oleh gurunya. Saya juga akan mengadakan permainan di kelas yang membutuhkan kerjasama tim dengan teman-temannya itu, Bu. Wow, keren sekali rencananya Bu Ani. Nah, dan sering mengadakan membuat permainan juga yang membuat Ubay ini akan berinteraksi antar temannya. Nah, Bu Ani, kapan Bu Ani akan bisa memulai rencana ini? Tentunya sesegera mungkin Ibu, saya akan menyiapkan jenis permainan yang cocok untuk Ubay yang bisa dimainkan bersama teman-temannya. Bagus sekali Bu Ani. Kemudian, apa komitmen Bu Ani terhadap rencana penyelesaian masalah Bu Ani? Tentu saja saya akan melakukan secara kontinu dan konsisten sampai saya menemukan perubahan pada diri Ubay. Bagus sekali Bu Ani. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Ani untuk menjaga komitmen Bu Ani? Dalam hal ini tentu saja saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru lain. Dan yang terutama kepada orang tua Ananda Ubay, Ibu. Karena itu yang menjadi penyebab Ubay seperti ini di rumahnya, faktor lingkungan di rumahnya. Iya,
tidak lupa untuk berkolaborasi, bekerja sama ya Bu dengan orang-orang di Iya, sekitar. Nah, lalu bagaimana tindak lanjutnya Ibu untuk ke depannya? saya akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Ubay, menyamakan keinginan untuk perubahan pada diri Ubay untuk menjadi ke arah yang lebih baik, Ibu. Hmm, bagus sekali Bu rencananya Bu Ani dengan menjalin komunikasi kepada orang tua dan menginformasikan pada orang tua perkembangan si Ubay secara kontinu. Iya. Nah, menurut Bu Ani, dengan perbincangan kita ini, bagaimana perasaannya Bu Ani sekarang? Alhamdulillah Ibu, sedikit lega dan mengurangi pusingnya saya ini loh Bu. Karena sudah berbagi cerita dengan Bu Suci. Jadi saya juga mendapatkan Alhamdulillah Bu Ani. solusi. Iya. Saya juga perbincangan ini menurut saya sangat luar biasa dan saya harap Bu Ani juga bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan konsisten dan penuh semangat ya Bu. Harapan saya Ananda Ubay tidak akan join lagi ke teman-temannya. Iya Bu Suci, saya akan tetap semangat dan tidak mudah putus asa dalam membimbing murid saya ini. Alhamdulillah. Kira-kira apa ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu. Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu Suci atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Ani. Kalau begitu, saya izin melanjutkan pekerjaan saya dulu ya Bu. Iya Bu Suci, terima kasih. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Ani.